Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Fighters 2021. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang dalam kesederhanaan. Suatu hari, salah satu anak mereka berulang tahun. Lalu dibuatlah pesta kecil-kecilan di mana pesta itu dimeriahkan oleh kelompok pesulap. Namun siapa sangka si pesulap menjadikan ayah dari anak itu seekor ayam, sehingga si ibu pun harus menggantikan posisi suaminya. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Sang suami bernama Tholib dan istrinya bernama Maryam. Keluarga ini adalah keluarga sederhana, di mana mereka memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Tholib masih bisa bekerja di suatu tempat, dan setiap harinya dia selalu memberikan uang belanja kepada Maryam, walaupun hanya secukupnya. Sebagai seorang istri, Maryam hanya bisa bersyukur dengan rezeki yang masih bisa didapatkan keluarganya. Tapi dengan begitu, keluarga ini tidak luput dengan namanya hutang. Tidak jarang rumah mereka selalu kedatangan orang yang selalu menagih hutang. Ada beberapa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh keluarga Maryam, entah itu listrik atau sewa rumah, tapi keluarga ini sudah memiliki tunggakan yang berbulan-bulan. Suatu hari, Tholib membuat acara pesta ulang tahun untuk putranya. Meskipun penuh dengan kesederhanaan, setidaknya dia bisa membuat salah satu putranya senang di umurnya yang ke-4 tahun. Mereka mengundang saudara dan beberapa tetangga. Salah satu teman baik Tholib yang bernama Ammar datang ke pesta untuk memberikan hadiah terbaik untuk putranya. Pesta itu cukup meriah dan semua pengunjung bersenang-senang. Sebelum pesta berakhir, diadakan sebuah pertunjukan sulap kampung untuk menghibur para pengunjung. Terlihat pesulap dan asistennya akan memainkan trik sebuah peti, di mana pesulap itu menunjuk Tholib untuk jadi bahan percobaan. Semua pengunjung memberi semangat Tholib saat dia dimasukkan ke dalam peti. Beberapa saat kemudian, pesulap itu kembali membuka peti dan mengeluarkan Tholib yang sudah berubah menjadi ayam. Trik yang dimainkan pesulap berhasil menghibur para pengunjung. Akan tetapi, ketika pesulap itu mencoba mengembalikan Tholib seperti semula, ternyata ayam di dalam peti masih ada. Si pesulap dan asistennya terheran-heran di mana keberadaan Tholib. Padahal dia hanya memainkan sebuah trik yang sebenarnya dia tidak mampu membuat manusia berubah menjadi hewan sungguhan. Para pengunjung dibuat bingung sesaat dan akhirnya mereka kesal dan menganggap si pesulap penipu. Tidak ada pilihan lain, si pesulap dan asistennya mencoba membacakan mantra asal-asalan. Dia berharap semoga dia bisa mengembalikan Tholib. Namun percuma saja, ayam tetaplah ayam, bukan manusia. Lari dari tanggung jawab, kelompok si pesulap mengelabuhi Maryam dan para pengunjung sehingga dia bisa melarikan diri. Tidak ada keberadaan suaminya. Hal itu membuat Maryam percaya bahwa Tholib benar-benar berubah menjadi ayam. Maryam dan ketiga anaknya ditinggalkan semua orang begitu saja. Kejadian ini pun diketahui oleh Ammar. Dan keesokan harinya, Ammar membantu Maryam untuk mencari kelompok si pesulap yang lari dari tanggung jawab. Beberapa tempat sudah didatangi oleh mereka, tapi Ammar belum berhasil menemukan pelakunya. Tidak ada pilihan lain, Ammar membawa Maryam ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika melapor, Maryam tidak tahu nama si pesulap. Bahkan saat diminta keterangan lain, Maryam tidak bisa memberikan informasi apapun. Alhasil petugas itu pun malah mengusir Maryam pergi.
Beruntung Ammar sangat baik. Sebelum pulang, Ammar memberikan anak-anak Maryam jajan dan memberikan sedikit uangnya kepada Maryam. Walaupun tidak banyak, setidaknya uang itu cukup untuk menutupi kebutuhan Maryam beberapa hari ke depannya. Tidak ada keberadaan sosok suami yang menafkahinya membuat perasaan Maryam cukup sedih. Berbagai cara pun dilakukan. Sempat Maryam merelakan uang tabungannya untuk memanggil orang pintar, tapi semua itu hanya tipu-tipu. Hasilnya ayam itu tetaplah seekor ayam yang tidak bisa berubah menjadi suaminya. Keadaan semakin sulit. Bahkan untuk makan saja, Maryam terpaksa mengutang di warung Bang Thoib. Sedangkan itu, anak-anak Maryam mulai merindukan sosok ayah yang selama ini selalu memanjakan mereka. Suatu ketika, ayam yang diduga sebagai Tholib jatuh sakit. Tentu saja karena itu bukan sembarang ayam, Maria pun takut terjadi sesuatu kepada Tholib. Dengan uang yang tersisa, ia pun memutuskan untuk membawa ayam tersebut ke dokter hewan. Setelah diperiksa, beruntung dokter berhasil menangani ayam itu agar kembali tetap hidup. Tapi masalahnya, uang untuk membayar obat Tholib benar-benar jauh dari kata cukup. Enak tidak enak, Maryam terpaksa menghubungi Ammar untuk meminta bantuan. Dengan ikhlas, Ammar mau membiayai semua pengobatan Tholib. Bahkan dia juga membelikan makanan serta sejumlah uangnya diberikan kembali kepada Maryam. Maryam selalu memperlakukan ayam tersebut sama seperti suami manusianya. Dia dikasih kamar dan diberi makan setiap hari. Sepanjang waktu berjalan, ayam itu pun kondisinya membaik. Tapi tidak dengan ekonomi Maryam. Selain harus ikhlas, wanita ini juga harus sabar. Kosongnya sosok ayah selalu membuat anak-anak Maryam menangis setiap saat. Suatu hari penagih utang itu datang kembali untuk menagih hutangnya. Tunggakan yang tidak sanggup dibayar membuat mereka terpaksa menyita beberapa benda-benda berharga di rumah tersebut. Maryam pun tidak bisa berbuat apapun. Ammar yang mengetahui hal ini lagi-lagi kembali datang untuk membantu. Setelah negosiasi dengan orang yang bersangkutan, Ammar sedikit dapat membantu Maryam. Meskipun begitu, setidaknya Ammar bisa membawa pulang sebuah TV milik keluarga Maryam untuk hiburan di rumah. Kemudian, di saat perjalanan pulang, seperti biasa, Ammar memberikan sejumlah uang dan menyetel lagu cinta untuk Maryam. Usut punya usut, ternyata Ammar selama ini mau membantu Maryam karena ada maunya. Ammar mencintai Maryam. Namun karena Maryam menolak, Maryam memutuskan untuk pergi dan memilih mencari tumpangan lain. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa membantu Maryam. Mau tidak mau, Maryam harus mencari pekerjaan di luar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Ibu 3 anak ini mencoba melamar pekerjaan di suatu pabrik. Namun dari persyaratan dan kriteria, mereka tidak menerima wanita untuk bekerja. Mungkin di tempat itu bukan rezeki Maryam. Meskipun begitu, Maryam tidak putus semangat dan akhirnya dia mendapatkan suatu pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah orang kaya. Walau hanya seorang ART, Maryam harus mengikuti beberapa tes sampai akhirnya dia lolos untuk dipekerjakan. Dengan demikian, Maryam pun bisa mencicil sedikit demi sedikit hutang-hutangnya. Di samping itu, Maryam yang masih setia mencintai suaminya membuat Ammar begitu kesal. Beberapa kali Ammar datang ke rumah Maryam. Uang yang selama ini sering diberikan, Ammar datang untuk mengambil semua uangnya kembali. Singkat cerita, selama bekerja Maryam berkelakuan baik, di mana dia sangat rajin, rapi, dan juga teliti. Namun suatu ketika telah terjadi hal yang tidak bisa dipercaya. Maryam pun ketahuan mencuri makanan, sehingga saat itu juga ia diberhentikan dari pekerjaan.
Mungkin terdesak oleh rasa lapar, ditambah masih lama untuk mendapatkan gaji. Maryam terpaksa dan hilaf melakukan hal itu. Setelah kehilangan pekerjaan barunya, Maryam mencoba kembali datang ke pabrik, tapi sayangnya usaha itu sia-sia. Putus asa dengan kondisi, Maryam pun tega memilih putranya yang paling besar untuk bekerja di pabrik tersebut. Di situ Maryam menandatangani semua perjanjian. Selesai dengan semua perjanjian, mereka membawa paksa anak Maryam untuk segera bekerja. Sekarang hubungan antara Ammar dan Maryam sudah membaik. Kali ini Ammar datang untuk membantu Maryam dengan ikhlas. Ia pun membawa Maryam ke salah satu temannya dengan tujuan semoga Maryam bisa mendapatkan pekerjaan. Di situ akhirnya Maryam pun mendapatkan sebuah pekerjaan yang tidak jauh dari pekerjaan yang dia mampu lakukan, yaitu sebagai bantu-bantu. Selepas bekerja, Maryam datang ke pabrik untuk menjemput putranya pulang. Selama Maryam dan putranya bekerja, ia masih mengurus kehilangan suaminya agar putranya yang menggantikan kerja bisa mendapatkan gaji nanti dan sisa gaji suaminya. Kemudian, entah sudah beberapa bulan berlalu, kali ini Maryam datang mengunjungi kantor polisi untuk membuat laporan bahwa suaminya sudah menghilang. Dan kebetulan sekali pada waktu yang bersamaan petugas telah membawa seorang pria kucil tidak berdaya ke hadapan Maryam. Dari keterangannya, pria ini datang bersamaan dengan beberapa tunawisma. Dia tidak melakukan apapun, bahkan tidak berbicara. Maryam pun sadar bahwa itu adalah suaminya. Lalu di rumah sakit, pria itu dibersihkan dan diobati. Mereka berpesan kepada Maryam bahwa pria itu harus diberi perawatan yang tepat dan semoga lekas sembuh. Ternyata selama ini ayam tersebut memang hanyalah seekor ayam. Maryam dan anak-anaknya bahagia bisa bertemu dengan Tholib. Tapi di satu sisi Maryam juga merasa sedih kenapa kondisinya bisa seperti itu. Apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Tholib? Orang-orang terdekat dan teman baik datang untuk melihat kondisi Tholib. Selain luka di sekujur tubuh, Tholib sama sekali tidak bisa berbuat apapun. Bahkan untuk makan, mandi, dan aktivitas lainnya itu tidak lepas dari bantuan Maryam. Faktanya, meskipun Tholib sudah kembali, tapi hal itu tidak bisa merubah apapun mengenai ekonomi mereka. Maryam dan putranya harus tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Sampai suatu ketika kesabaran Maryam sudah sampai di titik di mana dia sudah tidak kuat lagi. Selain terbebani oleh masalah ekonomi, sekarang Maryam harus merawat suaminya yang tidak bisa apa-apa, sehingga dia pun memutuskan nekat untuk membunuh Tholib serta ayam tersebut. Setelah melakukan perbuatan nekat tersebut, beberapa saat kemudian putra Maryam yang bekerja pulang. Terlihat anak itu membawa pizza dan makanan enak lainnya. Di situ akhirnya mereka bisa hidup tenang dan memakan makanan enak bersama-sama. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Fitters. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.